KPU tadi kami menyampaikan bahwa dari KPU Maluku Utara kita berkoordinasi dengan pimpinan KPU RI, juga berkoordinasi dengan Bawaslu dan meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemda Maluku Utara. Sehingga dipilihnya RSPAD sebagai tempat untuk memeriksa Ibu Sherly sudah sesuai dengan hukum. Apalagi RSPAD kan lembaga yang cukup dikenal dan memiliki kemampuan. Bahkan Pilpres pun kan dilakukan oleh RSPAD. Dalam pilkada pun RSPAD menjadi tempat untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Misalnya Bupati Gubernur Bangka Belitung dan lain-lain. Jadi tidak ada masalah berkaitan dengan pemeriksaan Ibu Sherly Chandra. Dan KPU kan tidak bisa menilai apakah prosesnya benar atau tidak, apakah ada yang kurang proses atau tidak. Kenapa? Karena RSPAD lembaga yang berwenang untuk menerbitkan kesehatan. Sehingga ya kalau memang dinyatakan mampu ya berarti mampu. Yang kedua masalah SKCK yang dari Polda. Nah berkaitan dengan SKCK itu dikeluarkan oleh Polda Maluku Utara, ya berarti dia sudah memenuhi persyaratan dengan terbitnya SKCK. Oleh karena itu kita berpendapat bahwa dalil pemohon untuk membatalkan Ibu Sherly ini tidak tepat, tidak beralasan menurut hukum gitu ya, karena apa yang sudah dilakukan oleh KPU Maluku Utara sudah sesuai dengan hukum, aturan main yang ada, apalagi sampai sekarang tidak ada teguran atau apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan proses, sehingga kita minta untuk ditolak permohonannya. Dan berkaitan dengan tuduhan lain, keterlibatan ASN, itu hanya 2 yang dipersoalkan. Sehingga menurut kami itu tidak akan menunda pemberlakuan ambang batas. Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan pada tingkat dismisal. Apalagi selisihnya kan jauh ya. Misalnya perkara 251 itu 191.000, sementara selisih yang dipersoalkan atau ambang batasnya 2% hanya 13.000. Jadi menurut hemat kami dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon itu tidak cukup signifikan. Memang ada satu persoalan terkait dengan 232 TPS yang dipersoalkan, tapi itu jumlah DPT totalnya hanya 88.000 dari jumlah selisih 191.242. Jadi nggak signifikan. Persoalan lain money politik yang ada di lapangan Salero itu juga hanya satu kegiatan dan juga tidak dipastikan siapa yang melakukan, bagaimana pembagiannya, sudah ditangani Bawaslu atau belum. Jadi nggak signifikan. Apalagi tadi berkaitan dengan masalah data-data, malah dari pemohon yang kelihatannya kurang memahami. Karena seluruh proses pemungutan suara di Maluku Utara sudah terbuka, semua saksi paslon kan hadir di TPS. Ada pengawas TPS juga dan nggak ada masalah berkaitan dengan proses pemungutan penghitungan suara termasuk rekapitulasi. Jadi kita berharap masalah ini segera selesai dan Mahkamah di dalam tadi sudah sampaikan agenda berikutnya adalah dismisal berkaitan dengan beberapa perkara yang tidak dilanjutkan lagi, dan kami berharap untuk menjaga kepastian dan keharmonisan di masyarakat perkara ini segera dituntaskan. Agenda untuk selanjutnya apa namanya? Agenda selanjutnya dalam perkara Pilkada Maluku Utara ini adalah kalau dijadwalkan dismisal berarti berakhir, ditutup begitu ya. Tapi kalau tidak masuk agenda dismisal berarti masuk ke sidang pembuktian. Nah untuk sidang pembuktian nanti memeriksa saksi dan ahli. Untuk pihak terkait, KPU dan pemohon dibatasi hanya 6 orang. Saksi dan ahli. Gitu. Tapi kira-kira nanti ada nggak saksi ahli gitu ya? Ya kami lihat dulu kalau misalnya memang ini masuk ke pembuktian, berarti kami akan mengajukan saksi dan ahli dari KPU untuk membuktikan bahwa kinerja KPU sudah benar dan KPU